Kami di sini dari kelompok 6, yaitu saya, Ria Anggraini, Rajab, dan Sukma Wikanti akan mempresentasikan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan atau Rich Elasticity of Demand adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Adanya penurunan harga dari suatu produk, entah itu barang atau jasa, maka hal ini bertugas pada meningkatnya jumlah permintaan terhadap barang atau jasa. Konsep dibagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Yang pertama, elastisitas permintaan harga adalah konsep elastisitas yang mengukur sampai di mana respon sinyalnya permintaan apabila harga mengalami perubahan. Untuk yang kedua, yaitu elastisitas permintaan silang, adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Yang ketiga, yaitu elastisitas permintaan pendapatan, adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Faktor penentu elastisitas permintaan barang. Nah, dalam faktor elastisitas permintaan barang ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang ketiga, jangka waktu analisis. Nah, itu adalah 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam faktor penentu elastisitas permintaan harga. Yang berikut yaitu dapat ada beberapa rumus yang harus kita pelajari dan harus kita pelajari, yaitu yang pertama tentang rumus koefisien elastisitas permintaan. Nah, dalam rumus koefisien elastisitas permintaan dapat ditulis sebagai berikut: ED sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang diminta per presentasi perubahan harga. Nah, dalam rumus itu untuk menentukan perbandingan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam untuk dijabarkan yaitu ED sama dengan delta Q per Q per delta P per P sama dengan delta Q per Q berbanding dengan delta P per P sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, keterangan dapat ditulis ED sama dengan elastisitas permintaan, Q sendiri kuantitas perubahan harga barang, P harga awal, delta Q perubahan jumlah yang diminta, delta P perubahan harga. Nah, itu untuk rumus koefisien elastisitas permintaan. Sedangkan berikut tentang rumus elastisitas pendapatan permintaan dapat ditulis sebagai berikut: elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah harga barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Nah, atau dapat dijabarkan sebagai berikut: EI sama dengan Q dalam kurung Q kurang Q1 kurang Q2 per dalam kurung I1 kurang I2 kali I per Q, atau EI sama dengan delta Q per delta I kali I per Q. Nah, itu untuk rumus elastisitas pendapatan permintaan. Berikut tentang rumus elastisitas silang permintaan. Nah, dalam rumus elastisitas silang permintaan dapat ditulis elastisitas silang sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y, atau dapat dijabarkan sebagai berikut:
pertama, apabila permintaan elastis, maka penurunan harga akan menambah hasil penjualan, dan sebaliknya. Dua, sebaliknya, apabila permintaan tidak elastis, penurunan harga akan menurun hasil penjualan. Dan yang ketiga, apabila nilai elastisitas permintaan sudah 1, perubahan harga tidak mengubah hasil penjualan. Oke, dapat dilihat di grafik elastisitas permintaan dan hasil penjualan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukma Wikanti, di mana elastisitas penawaran ini adalah ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, atau juga bisa untuk mengukur responsif penawaran sebagai akibat dari perubahan harga. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, di mana faktor-faktor tersebut adalah sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis, di mana sifat perubahan biaya produksi penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. Yang kedua adalah jangka waktu analisis yang dibedakan menjadi 3, yaitu masa amat singkat, jangka pendek, dan jangka panjang, di mana masa amat singkat adalah jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya, dengan demikian penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Yang kedua, jangka pendek, di mana kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah, tetapi perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang lebih intensif. Sedangkan jangka panjang, produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang. Oleh karenanya penawaran bersifat elastis yang bisa dilihat di tabel atau slide selanjutnya. Rumus koefisien elastisitas penawaran, rumusnya adalah ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Dengan rumus ini bisa juga diuraikan sebagai berikut: ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, dan keterangannya bisa dilihat di bawahnya. Ada kurva elastisitas penawaran yang mana telah saya sebutkan tadi pada slide jangka waktu analisis yang dibedakan menjadi 3. Di sini terlihat bahwa adanya kurva tidak elastis sempurna, elastis uniter, tidak elastis, dan elastis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.